Ya, selamat siang anak-anak. Kuliah kali ini bersama Ibu Vero. Pertemuan pertama sama Bu Seli kan? Nah, ini dengan Bu Vero untuk materi UTS, ujian tengah semester ya, dengan Bu Vero. Apa saja yang akan Bu Vero sampaikan, tentunya nanti ada di pertemuan 1 hingga pertemuan berapa, 6 atau 7 gitu ya. Nanti dilihat situasinya ke depan. Yang pertemuan kita anggap menjadi pertemuan pertama terlebih dahulu ya, pertemuan pertama dan kedua. Karena pertama pernah dipegang Bu Seli. Kalian sehat semua ya di masa pandemi ini. Segarkan badan kalian, sehatkan dengan makan, dengan konsumsi yang baik-baik, istirahat juga yang secukupnya. Ini materi yang akan Ibu sampaikan ini sebentar Ibu share ya. Share. Ini ya. Apakah sudah tampak ya? Ini pertemuan pertemuan pertama kedua ya, mestinya pertemuan pertama, tetapi bisa bertemu Ibu di minggu kedua. Dosen untuk mata kuliah Technopreneurship ini adalah Bu Seli dan Bu Vero, seperti yang terpampang di depan kalian. Ya. Nah, untuk pertemuan 1 dan 2 ini, materinya meliputi pengertian kewirausahaan, 2 konsep kewirausahaan, 3 tujuan kewirausahaan, 4 sifat kewirausahaan, 5 jenis wirausaha. Technopreneurship pada itu kewirausahaan apa Bu Vero ya? Kita lihat nanti pengertian kewirausahaan ya. Kita mulai aja, sehat semua ya. Pertama adalah pengertian kewirausahaan. Ya, pengertian kewirausahaan. Jadi menurut kamus besar pengertian kewirausahaan menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata wirausaha merupakan gabungan dari 2 kata yang masing-masing memiliki arti. 2 katanya apa? Wira dan usaha. Wira sendiri sebenarnya dapat diartikan sebagai pahlawan atau laki-laki. Jadi seseorang yang memiliki kemampuan atau memiliki niat yang kuat ya, gitu aja. Adalah artinya sebenarnya wira itu dapat diartikan sebagai pahlawan atau laki-laki. Sedangkan kata usaha merupakan sebuah kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai suatu maksud. Ya. Nah, misalnya ada maksud ya, misalnya seseorang, siapapun itu sekarang di masa sekarang tidak hanya laki-laki. Ini kenapa dikatakan wira sebagai laki-laki? Zaman dahulu yang namanya orang berusaha itu adalah pihak laki-laki. Namun sekarang karena masa emansipasi wanita sesuai dengan dari Ibu Kartini ya, pahlawan kita ya, bahwa perempuan juga bisa akan melakukan kegiatan yang selevel dengan laki-laki. Jadi contohnya ya, misalnya seorang melakukan sesuatu untuk maksudnya mencukupi kebutuhan rumah tangga. Nah, ketika seseorang itu tidak dapat bekerja, misal mungkin kebutuhan keluarganya tidak dapat tercukupi, intinya kan seperti itu. Nah, maka kan harus ada usaha di situ. Maka kata wirausaha dapat diartikan sebagai seseorang yang melakukan sesuatu dengan segala kemampuannya untuk mencapai maksud tertentu. Begitu. Jadi pada perjalanannya kegiatan wirausaha berkembang menjadi kewirausahaan, atau istilah kewirausahaan merupakan padanan
kata dari entrepreneurship dalam bahasa Inggris. Enter ini masih entrepreneurship. Kita tekno ya, teknonya aja larinya ke teknik ya, orang teknik ya. Itu dulu ya, entrepreneurship dalam bahasa Inggris. Itu tentang kewirausahaan. Nah, sebelum dialih bahasakan ke dalam bahasa Inggris, kata entrepreneurship sendiri berasal dari kata bahasa Perancis, yaitu entreprendre, yang memiliki arti petualang, pencipta, dan pengelola usaha. Itu ya. Jadi, intinya pengertian kewirausahaan adalah suatu usaha untuk menentukan, mengembangkan, kemudian menggabungkan inovasi, kesempatan, dan cara yang lebih baik agar memiliki nilai yang lebih dalam kehidupan. Nilai yang lebih dalam kehidupan. Kewirausahaan dan wirausaha sendiri merupakan sebuah upaya yang melibatkan sumber daya lainnya seperti sumber daya alam, modal, dan teknologi. Kita ada teknologi sekarang. Sehingga dapat menciptakan kekayaan dan kemakmuran melalui penciptaan atau pengadaan ya, pembukaan lapangan kerja, penghasilan dan produk yang diperlukan masyarakat. Nah, teori mengenai kewirausahaan sendiri banyak berkembang dan memiliki arti masing-masing menurut banyak ahli. Nah, sekarang menurut ahli siapa misalnya? Nih, menurut Richard Cantillon tahun 1775 lampau ya. Di situ Ibu katakan tuh bahwa menurut Richard kewirausahaan sebagai pekerjaan itu sendiri, wirausaha, usahanya itu sendiri. Jadi seorang pengusaha membeli barang saat ini pada harga tertentu dan menjualnya pada masa yang akan datang dengan harga yang tidak menentu. Jadi definisi ini lebih menekankan pada bagaimana seseorang beresiko atau ketidakpastian. Ya, kita nunggu sebentar ya, ada adzan sebentar ya.
Baik, Ibu. Baik, kembali kita ya Ibu lanjutkan. Tadi menurut Richard Cantillon ya, sudah seperti itu. Jadi Richard mengatakan bahwa kewirausahaan sebagai pekerjaan itu sendiri ya, pekerjaan itu sendiri, wirausaha itu tersebut. Jadi seorang pengusaha membeli barang saat ini pada harga tertentu dan menjualnya nanti entah gambling, harga tidak menentu. Jadi definisi ini lebih menekankan pada bagaimana seseorang berisiko atau ketidakpastian nantinya. Resikonya apa? Resikonya tidak menguntungkan atau merugikan. Nah, selanjutnya adalah menurut Thomas. Kewirausahaan adalah penerapan inovasi dan kreativitas untuk memecahkan masalah dan memanfaatkan peluang yang orang lain hadapi setiap hari. Itu menurut Thomas. Ya, menurut Norman ini. Menurut Norman, kewirausahaan adalah merupakan proses menciptakan sesuatu yang berbeda dengan mengabdikan seluruh waktu dan tenaganya, disertai dengan menanggung resiko keuangan, kejiwaan, sosial, dan menerima balas jasa dalam bentuk uang dan kepuasan pribadinya. Jadi dalam menjalankan ataupun menciptakan suatu usaha, seorang wirausahawan wajib memiliki bekal pengetahuan yang cukup nih, ya, cukup agar usaha yang dijalankannya berjalan lancar dan mampu mengatasi permasalahan yang muncul pada saat usaha ini berjalan. Nah, seperti di masa pandemi ini sangat dibutuhkan orang berpikir, pola pikir atau cara berpikir, struktur berpikir yang strategis. Pola berpikir seperti ini diperlukan sekali pada masa ini agar seorang wirausahawan mampu beradaptasi dengan kondisi-kondisi yang ada. Nah, sekarang tidak hanya orang yang memiliki talenta wirausaha, tapi ini ilmu yang kita dapatkan di anak-anak ini, di mata kuliah kita wirausaha di teknik sipil, itu mengajak kalian menjadi seorang technopreneurship, bukan hanya entrepreneurship, tapi si orang tekno ini juga bisa entrepreneurship, maka sebutannya technopreneurship. Mampu kita itu diajak beradaptasi dengan kondisi-kondisi yang muncul akibat wabah ini. Nah, salah satu bekal yang harus dimiliki seorang wirausaha di hatinya siapapun ini di masa ini adalah konsep dasar mengenai kewirausahaan. Nah, ini ya yang sangat utama dari menurut Norman ini ya, kita pakai ya. Nah, kita perlu tahu konsep kewirausahaan. Tidak hanya seorang wirausahawan, tapi seorang tekno menjadi wirausaha, maka technopreneurship. Konsepnya apa? Ada kelincahan, agility, kelincahan, daya tahan. Daya tahan bisa juga itu bisa kita katakan mungkin survival. Terus kecepatan, ketangkasan kan, kelenturan, flexibility. Kekuatan, strong enough. Kita harus strong enough. Nah, ada 5 ini konsep dasar dalam kita berwirausaha ya. Wajib banget diketahui dan kita harus bisa ini semua. Yaitu pertama, agility tadi, kelincahan ya. Kelincahan atau agility merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mengubah arah dengan cepat dan tepat. Pada waktu ia bergerak tanpa kehilangan keseimbangan, kan itu konsep tekniknya ya. Sehingga dapat beradaptasi dan bertahan ya dengan segala perubahan zaman ini. Cepat menangkap, jadi rangsang terpengaruh dengan cepat, namun pengaruh baik. Nah, kelincahan ini berkaitan erat antara kecepatan, nanti ada kecepatan dan kemampuan belajar terhadap hal yang baru. Pandemi ini datang secara tiba-tiba, bukan? Jadi seolah-olah mempercepat kebiasaan hidup kita yang tadinya malas tidur-tiduran, bagaimana dia harus bisa, akan gitu. Sebelumnya hanya kuliah mendengarkan, bagaimana ini kok harus kuliah hanya mendengarkan di depan dosen di kelas. Belah kok ini harus online. Bagaimana ini? Waduh, harus ini
ini, harus itu. Terus yang bu guru, dosen, bagaimana nih biasa mengajar di sini sekarang harus jarak jauh, bagaimana saya harus menyampaikan materi ke siswa, ke mahasiswa, supaya dapat nih materi mereka sesuai silabus, sesuai kurikulum. Itu adalah tanggung jawab saya sebagai seorang guru, dosen. Oh, memanfaatkan teknologi ini. Oh, bagaimana? Nah, dari sisi wirausaha, untuk apa tiba-tiba tadi dari pandemi biasanya begitu, setelah pandemi harus merubah sesuatunya. Dari sisi wirausaha, seseorang dituntut untuk lincah merespon kondisi ini, baik secara strategi, hasil, dan pasar. Pasar itu bukan berarti pasar Condong Catur, pasar Meguwo, atau pasar Beringharjo, pasar tidak. Pasar itu apa ya, Bu Vero, mungkin pasarnya adalah kalian. Apa ya, jadi produk Bu Vero materi kan, bagaimana bisa diterima kalian dengan baik. Itu pasar itu seperti itu. Kemudian yang berikutnya kedua apalah daya tahan ya, endurance atau bisa juga apa sih survive ya. Daya tahan atau endurance menyatakan keadaan yang menekankan pada kapasitas kerja secara terus-menerus. Banyak sekali sektor ekonomi gulung tikar di masa pandemi ini. Imunitas pada diri pribadi berkurang, maupun di perusahaan, di diri sendiri, di perusahaan juga imun di perusahaan menurun terdampak oleh pandemi. Semua ini, semua lini, semua makhluk, semua bidang, semua kelompok terdampak oleh pandemi ini. Daya tahan sangat dipengaruhi oleh kelancaran produksi dan penjualan. Kalau di suatu usaha ya pasti. Kita punya warung tiba-tiba sepi, dulu ini rame karena pandemi, orang pada lockdown di rumah, warungnya sepi, produknya terjual jadi sedikit, jadi daya tahannya sudah mulai menurun. Jika produk yang dihasilkan masih dibutuhkan banyak konsumen di masa pandemi ini, dengan sendirinya pemasukan perusahaan tetap akan mengalir terus. Hanya mereka yang memiliki daya tahan tinggi yang bisa lolos dari ujian ini. Produk apapun yang biasanya tidak diinginkan, bagaimana dikemas, bagaimana dirasa supaya bisa diterima pada saat pandemi ini. Seperti itu sudah. Kecepatan adalah kemampuan seseorang dalam melakukan gerakan berkesinambungan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Seorang wirausaha harus memiliki kecepatan dalam berinovasi nih, untuk melesat maju, untuk menjawab tantangan pasar, dan secepat apa seorang wirausaha mampu melaju melebihi pesaingnya. Banyak sekarang itu sebenarnya. Sekarang itu sudah agak mulai dipegang anak-anak desa. Anak-anak desa yang sehari-hari dulu hanya berternak, mengembalakan kerbau, mengembalakan kambing dan sebagainya. Hasil makannya dapat dari itu mereka ini. Nah, sekarang mereka cepat menanggapi dengan teknologi, membuat konten-konten bagaimana teknik menggembala kerbau, bagaimana teknik memotong rumput, untuk bagaimana teknik memilih rumput yang enak buat kerbau, biar kerbau kan jadi menjadi pembelajaran dan jadi konten di YouTube. Jadi dapat duit di situ. Mereka cepat tanggap tadi, sudah mulai lincah, mulai daya tahannya ada, kecepatan ada. Nah, kelenturan atau flexibility adalah seseorang yang mampu menyesuaikan kehidupan dimanapun tempatnya. Kelenturan menjadi salah satu faktor yang diperlukan dalam beradaptasi. Seorang wirausahawan diharapkan memiliki kemampuan beradaptasi yang baik dimanapun tempatnya, mampu memaksimalkan potensi ruang yang ada untuk melakukan proses usaha tanpa harus mengeluh dengan kondisi tempat yang ada. Jadi tidak perlu. Jadi ada jiwa itu yang selalu lentur, dipukul mendul, akan gitu. Jadi ada kejadian apa tetap bisa bertahan, bisa daya tahan, lentur. Kekuatan atau strong enough, yaitu suatu kemampuan kondisi fisik manusia
yang diperlukan dalam peningkatan prestasi belajar gerak. Kekuatan merupakan salah satu unsur kondisi fisik yang sangat penting dalam merespon kegiatan kewirausahaan, karena dapat membantu meningkatkan fungsi komponen-komponen seperti kecepatan tadi, kelincahan, dan ketepatan. Mau jadi yang terdepan atau mampu bertahan dalam pandemi ini, jika memiliki semua unsur itu tadi dalam diri kita, siapapun itu, ini kita akan menumbuhkan jiwa kalian menjadi jiwa usaha, pelaku usaha. Maka akan sangat besar kemungkinan untuk bertahan dan memajukan dirinya di dunia masa pandemi, namun ada teknologi yang semakin meningkat. Gitu ya. Nah, tadi yang ketiga apa? Tujuan kewirausahaan ya. Ya, tujuan kewirausahaan. Tadi pengertian nomor 1, kedua konsep kewirausahaan. Sekarang ketiga tujuan kewirausahaan. Tujuan kewirausahaan. Mendukung munculnya usaha-usaha kecil. Kesejahteraan masyarakat terangkat. Tujuan kewirausahaan ini nanti mendukung munculnya usaha-usaha kecil, kesejahteraan masyarakat terangkat, yang berikut menumbuhkan semangat berinovasi. Tujuan kewirausahaan. Nah, masing-masingnya mendukung munculnya usaha-usaha kecil. Suatu kegiatan kewirausahaan yang muncul pasti melibatkan banyak orang untuk mendukung berjalannya suatu usaha. Semua pun, siapapun. Bu Vero bikin konten usaha Bu Vero, pasti Bu Vero juga butuh melibatkan banyak orang. Sangat. Keterlibatan sumber daya manusia ini boleh diakui secara langsung atau tidak nih, langsung atau tidak. Yang Bu Vero itu tidak langsung. Karena Bu Vero bisa sendiri di sini, tapi dukungan-dukungan secara tidak langsung ada. Ya, akan membentuk karakter-karakter baru sebagai pelaku usaha nanti. Nah, di masa pandemi ini banyak sektor ekonomi berhenti. Akibatnya banyak sumber daya manusia kehilangan sumber pendapatan. Saat ini yang dibutuhkan adalah sebuah kegiatan kewirausahaan yang berpihak pada ekonomi kerakyatan. Jika kegiatan ekonomi kerakyatan didukung penuh, maka lapangan pekerjaan baru akan terbuka dan perekonomian masyarakat juga terbantu. Nah, yang kesejahteraan masyarakat terangkat. Lesunya perekonomian akibat pandemi berakibat pada meningkatnya angka kemiskinan dalam masyarakat. Nah, jadi menambah nih. Namun masih adanya beberapa kegiatan ekonomi yang berjalan. Diharapkan mampu memberikan sokongan bagi perekonomian nasional. Nah, dengan berbekal konsep kewirausahaan yang kuat tadi, ya, kita kan ada konsep 5 konsep tadi ya di kewirausahaan tadi. Dengan berbekal 5 konsep kewirausahaan yang kuat, maka inovasi baru akan selalu muncul. Dengan demikian, ruang-ruang usaha baru akan muncul sehingga menekan angka pengangguran. Ini datanglah dari kalian. Berinovasi, beride-ide inovasi. Banyak sekali yang bisa kalian lakukan. Yang menumbuhkan itu semangat berinovasi nih. Ada hubungannya dengan inovasi-inovasi tadi. Menumbuhkan semangat berinovasi. Ketika seseorang dalam kondisi suatu tekanan tertentu, kadangkala akan memicu semangat berpikir yang berbeda dengan sebelumnya. Mestinya. Kalau kita normal ya, kita orang sehat, pasti dalam kondisi tertekan itu akan berpikir ide-ide untuk berpikir untuk memunculkan ide-ide yang berbeda tentunya dari yang pengalaman sebelumnya. Tidak jarang inovasi baru akan muncul dari kondisi yang semacam ini. Jadi maka jika dimaknai dengan sikap yang positif, pandemi ini juga memiliki peran baik membentuk pribadi seseorang untuk berubah menjadi lebih baik atau maju. Yang tadinya tidur jadi mendelik, bangun seketika. Seakan seperti itu analoginya. Tadinya tidur langsung bangun tiba-tiba atau merubah telapak tangan ini loh.
membalikkan telapak tangan tiba-tiba dari hitam ke putih, dari putih ke hitam tiba-tiba. Intinya seperti itu. Dalam kewirausahaan juga kita harus memiliki jiwa semangat ya, mau serta mampu untuk mengerjakan pekerjaan yang sulit dan juga penuh resiko, dan mengandalkan kemampuan sendiri dalam mengambil keputusan yang tepat. Banyak tuh kalau kalian mau membaca buku-buku tentang untuk memotivasi juga banyak. Nah, sekarang kita masuk ke sifat kewirausahaan yang keempat kalau nggak salah ya, sifat kewirausahaan. Dalam usaha pasti ada pasang dan surut, pasti ada sukses gagal. Kalau kita semangat, kita punya kekuatan tadi dalam 5 konsep kewirausahaan tadi, gagal itu merupakan awal dari kesuksesan, katanya seperti itu ya. Agar sebuah usaha dapat bertahan, bahkan berkembang dan berdampak, maka seseorang wirausahawan harus mempunyai sifat kewirausahaan yang baik. Ya, 5 konsep tadi dipegang. Nah, menurut seorang ahli ada dari ekonomi ya, siapa itu McClellan, bahwa seorang wirausahawan itu harus idealnya ya, standarnya itu harus mempunyai sifat dan karakteristik sebagai yang disampaikan Bu Vero ini sebagai berikut. Keinginan untuk berprestasi, keinginan untuk bertanggung jawab, rasa terhadap risiko-risiko menengah, pemahaman terhadap sebuah keberhasilan, rangsangan oleh umpan balik, aktivitas energik, orientasi ke masa depan, keterampilan dalam pengorganisasian, sikap terhadap uang. Nanti Ibu jelaskan satu persatu. Keinginan untuk berprestasi. Keinginan untuk berprestasi merupakan suatu sifat yang bersumber dari dalam diri seorang wirausahawan yang muncul karena adanya keinginan serta dorongan untuk berdaya dalam mencapai tujuan. Seorang wirausahawan harus memiliki insting bisnis, naluri bisnis yang strategis, mampu menghasilkan keuntungan yang besar dan tepat dan cepat. Untuk berprestasi keinginan. Untuk bertanggung jawab, keinginan untuk bertanggung jawab. Rasa tanggung jawab yang tinggi menjadi hal penting yang harus dimiliki ketika menjalankan kegiatan kewirausahaan. Sebuah komitmen terhadap suatu keputusan yang diambil ketika seorang wirausahawan membangun usaha atau memutuskan untuk menjadi wirausahawan harus dijalankan penuh tanggung jawab. Rasa tanggung jawab ini atau pertanggungjawaban ini berlaku untuk semua hal yang berkaitan dengan berjalannya suatu usaha kalian, usaha kita. Seperti tanggung jawab terhadap usaha yang sudah dibangun, tanggung jawab terhadap sumber daya yang ada, serta tanggung jawab terhadap pengelolaan hasil usahanya. Yang ketiga, prarasa terhadap risiko-risiko menengah. Dalam kegiatan kewirausahaan, pasti memiliki berbagai capaian atau tujuan yang ingin diraih, itu pasti. Mimpi itu ada dalam membuka suatu usaha. Proses untuk mencapainya diperlukan tahapan-tahapan perencanaan kerja yang matang. Perencanaan ini disusun sebagai suatu strategi untuk menghadapi segala kendala yang muncul ketika usaha tersebut berjalan. Ya, dalam menyusun rencana kerja harus dapat diantisipasi pula resiko-resiko yang akan muncul, serta analisis terhadap penyebab kegagalan usaha atau tidak berkembangnya usaha. Jadi setiap kali di manage ada manajemennya, manajemen risiko. Itu harus kalian lakukan. Nah, yang keempat, pemahaman terhadap sebuah keberhasilan.
Ketika merumuskan tujuan kewirausahaan, pastinya harus diikuti dengan sebuah keyakinan. Keyakinan ini adalah, maksudnya keyakinan, kepastian hati. Keyakinan inilah yang menjadi semangat seorang wirausahawan merasa mampu mencapai target yang sudah direncanakan. Sebuah kepercayaan diri dan keyakinan bahwa apa yang telah diproduksi ini merupakan sebuah produk yang berkualitas dan dapat diterima oleh masyarakat. Saudara setiap bikin konten, Ibu berharap, Ibu yakin ini bermanfaat buat kalian. Bahkan masyarakat bisa manfaatkan hal ini. Tidak hanya mahasiswa. Ibu yakin di situ. Pengalaman terhadap sebuah keberhasilan. Pertama awalnya itu dulu deh. Yakin dulu, percaya diri dulu. Yang kelima, rangsangan oleh umpan balik. Dalam perjalanan suatu usaha, masukan dari berbagai pihak sangat diperlukan. Jadi kritik saran itu jangan ditolak. Terima untuk membangun. Masukan tersebut berupa umpan balik. Umpan balik buat kita. Kita menjadi semakin lebih baik nanti. Mana yang bagus diteruskan, mana yang dipertahankan, mana yang ditingkatkan. Karena apa? Sebagai sebuah penilaian terhadap suatu produk yang dihasilkan kita. Penilaian ini bisa bermacam-macam sesuai dengan apa yang dirasakan oleh pengguna, pelanggan, konsumen, pemakai, masyarakat, pasar. Jika umpan balik ini berupa penilaian yang baik, maka wirausahawan dapat mempertahankan yang Bu bilang tadi, Bu Vero bilang tadi, atau bahkan meningkatkan kualitas dari produk yang dihasilkan. Begitu juga jika yang muncul adalah penilaian negatif, maka dengan cepat sebagai seorang wirausahawan wajib mengevaluasi diri untuk memperbaikinya agar sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan selera pasar, biar laku, dapat uang. Istilahnya otomatis akan mengalir pundi-pundi. Keenam, aktivitas energik. Seorang wirausahawan harus memiliki semangat yang tinggi. Hal ini dibutuhkan untuk menunjang segala proses aktivitas usaha yang telah dibangun. Semangat itu harus datang dari diri sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa menyemangati diri kita. Kita sendiri yang akan memberi semangat. 7. Orientasi ke masa depan. Dalam merencanakan sebuah usaha, diharapkan tidak hanya untuk jangka pendek. Berkelanjutan kepengennya apa? Ya berkelanjutan, dipakai terus ini. Jadi kita mati pun dipakai seakan gitu. Dipakai terus. Terus nanti pundi-pundi itu akan mengalir jadi kayak royalti ke keturunan kita yang akan meneruskan. Tetapi harus berorientasi jauh ke depan. Jadi tidak harus pendek. Ke depan kita harus mikir. Bukan hanya masalah waktu, tetapi juga kecenderungan terhadap inovasi. Akan dikembangkan secara inovatif. Juga kecenderungan yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat pada masa pandemi ini. Bisa masuk juga. Wawasan untuk mampu merespon peristiwa-peristiwa yang muncul juga harus dimiliki oleh seorang wirausahawan. Yang kedelapan, keterampilan dalam pengorganisasian, ya, pengkoordinasian. Adanya sistem organisasi dalam perusahaan merupakan hal yang sangat penting. Seorang wirausahawan diharapkan memiliki keterampilan dalam mengorganisasikan perusahaannya, Meski tanpa adanya karyawan di awal, namun dalam perkembangannya, sebuah usaha pasti akan membutuhkan karyawan sebagai pendukung usaha ini. Biro lama-lama juga ini sekarang Biro masih sendiri. Nanti akan memiliki karyawan kameramen, memiliki penyusun materi, memiliki semuanya akan memiliki yang mic misalnya, mixer ya. Suaranya agak ini Bu, agak dingin, kan pasti ada pengatur-pengatur. Kan jadi karyawan kita sebagai pendukung usaha ini nantinya. Atau
jualan. Awalnya belanja sendiri, dijual sendiri, dihitung sendiri, uang pemasukan dihitung sendiri semuanya, dibuka sendiri tokonya, ditutup sendiri. Nanti ada karyawan masing-masing. Yang belanja, yang ini, yang itu masing-masing. Gitu. Pengorganisasian dalam perusahaan berfungsi sebagai sarana percepatan dalam mencapai target. Jadi kalau sudah punya karyawan, target lebih cepat. Selain itu, organisasi juga mempermudah koordinasi antar unit. Tadi Ibu bilang pengkoordinasian ya, antar unit, pembagian tugas atau delegasi, pembagian tugas dan wewenang, delegasi tugas dan wewenang, serta memperkecil resiko konflik internal dalam tubuh perusahaan. Sudah didelegasikan masing-masing pekerjaan sesuai job desk-nya. Tidak ada saling berantem antar karyawan. Nanti kan perusahaan itu sehat. Kemudian nih, yang penting sekali nih, sikap terhadap uang. Salah satu tolak ukur keberhasilan dalam menjalankan usaha adalah mendapat laba bersih yang besar. Bersih ya, atau sebutannya ada neto, ada bruto ya. Ini laba bersih. Laba bersih adalah neto. Nah, berarti seorang wirausahawan harus menggunakan cara-cara yang baik dan benar untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Namun yang tidak boleh dilupakan adalah pengelolaan keuntungan ini pastinya adalah uang. Bagaimana cara mengelola keuntungan uang sebagai keuntungannya? Maksudnya keuntungan ya, bagaimana mengelolanya? Keuntungan atas hasil usaha hendaknya dikelola dengan baik. Jangan sampai tidak dipungkiri bahwa keuntungan yang lebih adalah keinginan dari setiap wirausaha, itu pasti. Tetapi perlu diperhatikan juga dalam pengelolaan terhadap uang. Jangan sampai keuntungan yang telah didapatkan disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Nanti usaha mati atau usaha itu nanti akan sakit. Demikian adalah sifat-sifat kewirausahaan yang tentunya bisa menunjang keberhasilan Anda dalam menjalankan suatu usaha. Keberhasilan kalian dalam menjalankan suatu usaha nanti akan berkelanjutan, bertahan, tidak sakit. Nah, dalam perkembangannya jenis-jenis kewirausahaan muncul untuk untuk menjawab permintaan ya, demand. Apalagi pada kondisi saat ini. Setiap wirausaha diwajibkan memiliki sifat dan karakteristik yang baik. Tentu berbeda juga setiap wirausaha, tapi yang baik tadi 5 konsep tadi dipakai. Maka kita perlu menggali wawasan lagi mengenai jenis-jenis usaha yang kalian sukain. Yang Anda sukain, yang saudara sukain. Apa? Dari karakteristiknya kalian masing-masing. Oh, Bu Vero pengennya bikin konten-konten gini, karena memang karakternya Bu Vero suka mengajar misalnya. Oh, kalian karakternya suka kuliner ya, silakan di kuliner dikontenkan mungkin kalau memang pakai YouTube, pakai video. Namun mungkin ada usaha yang lain. Oh, suka menulis buku. Oh ya, berarti bikin motivasi, video motivasi. Silakan itu cocok sekali cocokkan sekali sesuai dengan karakter dan sifat kalian. Yang terakhir, udah mulai ngantuk ya ini. Udah mulai jenuh. Iya. Ya, baik. Yang terakhir, jenis wirausaha. Ada usaha retail, startup bisnis, industri kreatif. Ya. Jadi ada 3 jenis ya, wirausaha ya. Sedang populernya nih di Indonesia. Usaha retail. Yang pertama, usaha retail merupakan suatu jenis usaha yang tidak pernah ada matinya. MLM itu loh, MLM. MLM. Multi-level marketing, MLM. Banyak sekarang itu dilakukan. Sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari itu ya MLM. Sebenarnya di keluarga kecil itu ya MLM. Multi-level marketing.
Usaha seperti itu, model seperti itu tidak pernah mati. Usaha ini juga disebut sebagai penjualan eceran secara langsung kepada konsumen. Usaha ini boleh dibilang merupakan jenis usaha yang minim resiko, karena persaingan yang terjadi hanya sebatas antar peritel. Usaha retail yang populer saat ini adalah jaringan minimarket yang berjumlah ribuan market atau franchise ya, dan tersebar di seluruh Indonesia. Wah, itu keuntungannya pengelolanya tuh, pengelola dapat untung, yang punya juga dapat untung, ownernya, pelakunya juga dapat untung. Memang membangun usaha retail tidak mudah, memerlukan memerlukan cara yang tepat, strategi yang tepat agar sukses ya. Terdapat struktur organisasinya juga, pengelolaan keuangan, pengawasan, serta pengendalian produk, karyawan, pengawasan karyawan, masih banyak yang harus di manage ya di dalam usaha retail ini. Nah, yang kedua, startup bisnis. Jaringan internet saat ini bukan lagi menjadi barang mewah nih, semua ya. Tadi Ibu yang bilang ke mana sampai ke kalangan desa juga. Jaringan internet menjadi kebutuhan sehari-hari. Dengan menggunakan ponsel cerdas atau smartphone ini, kita sudah dapat melakukan kegiatan ekonomi atau usaha melalui ponsel kita. Ini yang disebut sebagai industri digital ya, kita di industri digital. Di masa pandemi ini, usaha melalui startup digital menjadi metode yang paling sangat dipilih oleh kita, para pelaku yang pengen usaha. Skala rumahan, bahkan yang skala omset ratusan juta rupiah per hari itu menggunakan HP semua. Mahasiswa juga menggunakan HP untuk melakukan usaha, apapun usaha dari kalian. Sepertinya game itu juga ada ya yang bisa jual beli di game. Ibu tidak paham itu, di game itu juga ada. Jadi dalam membuat bisnis di era industri 4 ini, atau startup digital ya, industri digital ini bukanlah hal yang mudah, di mana dalam mencapai kesuksesan dari ketika mendirikan startup hingga melakukan berbagai usaha untuk menjadi unicorn harus melalui berbagai proses. Salah satu pelaku model usaha ini yang telah mendulang kesuksesan di Indonesia sudah nyata banyak sekali adalah usaha yang dirintis oleh Pak Nadiem ya. Berawal dari usaha transportasi online. Ini usaha tersebut menjelma menjadi platform yang menyediakan banyak layanan bagi masyarakat. Gojek. Tahun berapa itu? 2011 ya Gojek. Itu oleh Pak Nadiem. Memulai usahanya dari berbisnis startup. Hingga saat ini Gojek kan mampu mencapai level unicorn. Serta Pak Nadiem sendiri yang mampu berkembang dari pemilik bisnisnya dan sekarang menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, merangkak ke atas cepat. Awalnya pemilik bisnis kendaraan online, transportasi online. Nah, coba aja dibaca bukunya Pak Nadiem. Buku judulnya apa ya? Pebisnis Startup Level Unicorn. Coba, hingga melenggang ke istana dari Andika Bayangkara. Coba aja. Yang terakhir ketiga ya, industri kreatif. Ya, industri kreatif. Pemerintah dalam beberapa tahun terakhir ini mendorong kaum muda yang memiliki kreativitas semua. Ibu rasa semua memiliki kreativitas. Hanya percaya diri atau tidak itu tolong dikeluarkan kepercayaan diri seperti 5 konsepnya tadi. Memiliki kreativitas. Bu Vero ini dulu orang yang tidak bisa apa-apa, pasif banget. Tapi sekarang karena terpepet ini, terpepet itu, kepepet ini, ketekan itu, jadi kayak ada kreativitasnya sedikit meskipun tidak hebat-hebat sekali. Paling tidak ada pemikiran lain di kepala Bu Vero begitu. Harus memiliki kreativitas agar dapat memberi sumbangsih dalam industri kreatif di Indonesia. Industri ini murni hanya mengandalkan kreativitas anak-anak muda yang mampu menjawab peluang yang berkembang sesuai dengan keinginan pasar di masa pandemi ini. Ya,
siapa tahu masa pandemi ini merubah dari masa eh, masa apa ya, semua ada teknologi, tidak tidak memanfaatkan teknologi dengan maksimal, terus ada pandemi, akhirnya besok masa memanfaatkan teknologi dengan maksimal. Saya akan membuka mata kita untuk ke arah teknologi. Jadi memanfaatkan teknologi dengan baik gara-gara pandemi. Nah, bisa juga nih berbagai bidang usaha yang ada pada industri kreatif ya bisa disangkut pautkan dengan perkembangan teknologi ya. Fashion designer, penulis, copywriter, pelukis, desainer, ghostwriter, penulis artikel, masih banyak lagi. Desainer itu juga fashion designer bisa toh? Bisa banget tuh dilihat di YouTube, banyak di video di YouTube. Banyak semua hal. Itu apa yang doyan memasak, bikin kue-kue juga bisa di situ. Yang doyan makan ke sana kemana kerjaannya jajan dulu. Cuma jajan-jajan, sekarang malah bisa jajan, bisa dapat duit. Kuliner kan bisa, apalagi yang hal kecil tadi. Dulunya cuma gembala kambing, dicari rumput, digembala kambing, nanti kambingnya gemuk, dijual dapat duit. Diternak dapat anaknya, terus dibesarin dapat duit. Sekarang punya kambing seperti apa bisa diternakin, tapi bisa bikin konten teknik-teknik mengembalakan, dapat duit juga. Misalnya di teknik sipil juga bisa membuat buku teknik sipil atau seperti Bu Vero ini, apa ya namanya ya, berbicara mungkin berbicara sendiri mengenai ilmu cara atau ilmu tentang fondasi, bagaimana macam-macam fondasi ini untuk apa, bisa diceritakan, kalian bisa bikin YouTube begitu untuk menjelaskan itu apa namanya, memberi wacana begitu lewat YouTube, bisa semua. Atau kalian mencoba cara melakukan sambungan kolom dan balok untuk bangunan tahan gempa. Nah, bisa menggambar AutoCAD-nya di apa namanya di videoin. Proses dalam membuatnya itu divideokan, di-share ke YouTube. Kan bisa, itu bermanfaat. Coba aja seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi anak-anak, pandemi yang datang secara tiba-tiba ini melumpuhkan banyak sendi sebenarnya pada kehidupan manusia. Maka dari itu diperlukan suatu kemampuan yang dapat secara sistematis, sinergis, mampu menerapkan kreativitas serta inovatif dalam memenuhi kebutuhan dan mampu membaca peluang di pasar. Sejalan dengan tuntutan perubahan yang sangat cepat dalam kondisi pandemi ini, sebuah usaha dituntut memiliki keunggulan, pemerataan, dan persaingan. Maka yang diperlukan adalah kemampuan serta wawasan untuk membaca peluang usaha apa yang mampu bertahan atau berkembang. Jadi dalam respon pandemi ini, disiplin ilmu jiwa kewirausahaan berkembang secara alami namun cepat. Usaha kecil menengah serta usaha mikro kecil dan menengah menjadi tulang punggung percepatan ekonomi nanti di kita, bahkan hingga di negara kita. Ayo berbuatlah seperti secara bersama. Ayo kembangkan isi kepala kita, kreatif kita, jiwa kreatif kita tingkatkan. Begitu anak-anak, Ibu rasa. Ya, mungkin sekian dulu pertemuan pertama dengan apa tadi? Dengan materi satu, pengertian kewirausahaan, dua, konsep kewirausahaan, tiga, tujuan kewirausahaan, empat, sifat kewirausahaan, lima, jenis wirausaha. Berikutnya nanti kita sambung untuk pertemuan yang berikut itu, pertemuan kedua tentang pertemuan kedua itu mengenai era globalisasi. Ibu buka dulu. Nah, di sini pertemuan kedua ya. Pertemuan kedua kita nanti pertemuan
kedua ya, atau ini pertemuan 1-2 ya, pertemuan 1-2 di minggu kedua. Berarti pertemuan di minggu ketiga ya, pertemuan di minggu ketiga, Ibu akan menjelaskan mengenai technopreneurship dan era digital ya, technopreneurship dan era digital. Ya, intinya technopreneurship dan era digital. Intinya bahwa technopreneur adalah mereka yang mendasarkan ke-entrepreneurannya berdasarkan keahlian berbasis teknologi sebagai unsur utama pengembangan produknya. Inovasi dan kreativitas sangat mendominasi dalam hal ini. Technopreneur tidak sekedar menjual barang komoditas, namun mereka menjual produk inovatif yang mampu menjadi substitusi maupun komplemen dalam kemajuan peradaban manusia. Ya, begitu saja Ibu rasa. Nanti materi akan dimunculkan juga. Ibu stop dulu ya materi. Ibu stop dulu. Nah, berikutnya ketemu di minggu berikutnya ya, berarti minggu ketiga ya. Nanti sebutannya jadi pertemuan 23 ya, minggu ketiga pertemuan 23. Itu saja anak-anak, salam sehat semua, kalian sehat-sehat selalu. Kalian harus survive ya di masa-masa ini, kalian harus kreativitas di masa-masa ini. Kesempatan untuk berkreativitas dari rumah bisa dilakukan. Ya, selamat siang, salam sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah dalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam kedamaian. Sarang hayo.